tugas, padahal sudah sering sekali saya ingatkan gitu. Jadi permasalahannya mereka itu males ya Bu ya mengerjakan tugas-tugas Ibu. Iya bener Bu Amel, males. Terus kalau ditanya itu apa ya responnya itu ya males aja gitu. Gimana ya orang males gitu. Gimana sih kayaknya kok nggak suka gitu, nggak tertarik gitu dengan pelajaran IPA gitu. Iya, jadi mereka males dan tidak tertarik ya Bu ya dengan pelajaran IPA ya. Iya Bu Amel. Eh, Bu Deni, Mm-mm. apakah sebelumnya Bu Deni pernah eh, berbicara dengan mereka atau mengajak mereka diskusi mengapa kok mereka males, mereka tidak tertarik dengan pelajaran IPA? Apakah sudah dilakukan sebelumnya Ibu? Kalau diskusi gitu ya, nanya, kamu suka nggak sih, misalnya nanya ya, nanya ke mereka ya, suka nggak dengan pelajaran saya, tertarik enggak gitu. Kayaknya belum loh Bu Amel. Jadi saya tuh kalau ngajar di kelas ya, ya udah ngajar aja gitu. Jadi nggak nanya-nanya siswa gitu, tertarik apa enggak, gimana apa sih saya mengajar gitu. Kayaknya saya nggak nanya-nanya loh Bu Amel. Apa itu ya masalahnya ya Bu Amel ya? Bisa jadi juga Bu. Jadi Ibu sebelumnya belum pernah melaksanakan refleksi ya Bu ya. Jadi ya Iya Bu bertanya-tanya dengan Amel. mereka, iya diskusi dengan mereka. Ibu belum pernah melaksanakannya berarti. Iya Bu Amel. Eh, Mengapa kok belum pernah melaksanakannya Bu? Eh, iya ya Bu Amel ya, kenapa saya nggak melaksanakan refleksi itu ya? Kok saya nggak nanya ke anak-anak ya, kenapa mereka tertarik apa enggak dengan pelajaran saya ya? Iya Ibu, melaksanakan refleksi kepada anak dilakukan setelah pembelajaran. Bu Hmm, Deni belum pernah melakukannya berarti selama ini ya Bu ya. iya Bu Amel. Apa itu mungkin masalahnya ya Bu Amel? Iya bisa jadi itu Bu, kemungkinan itu. Bagaimana kalau eh, apa sih rencana selanjutnya gitu Bu? Rencana-rencana aksi untuk mengurangi tingkat kemalasan mereka, untuk eh, menaikkan minat-minat mereka, ketertarikan mereka terhadap IPA seperti itu. Apakah Ibu sudah pernah melakukannya dengan metode-metode apa atau sebagainya seperti itu? Karena kan yang saya pahami dari perbincangan kita itu permasalahannya adalah mereka kurang tertarik dan Mm-mm. tidak antusias terhadap pelajaran Mm-mm. Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Iya benar Bu Amel. eh saya sih sebenarnya sudah punya rencana ya, beberapa rencana bahkan biar mereka tertarik di pelajaran saya dan rajin kalau saya memberikan tugas. Misalnya saya itu akan ya tadi ya melakukan refleksi atau menanya kepada mereka apa sih yang membuat mereka tertarik dan apa yang membuat mereka tidak tertarik di pembelajaran seperti itu. Kemudian eh, mungkin harus apa ya, ada seperti ice breaking kali ya biar mereka nggak jenuh di kelas atau bosen gitu. Kemudian memberikan pembelajaran mungkin dengan metode-metode yang lain gitu sih. Sebenarnya yang saya akan melakukan itu gitu. Iya Bu, bagus sekali rencana Ibu ke depannya ya Bu ya. Jadi rencana yang akan dilaksanakan itu satu akan melaksanakan refleksi ya Bu ya, benar ya Bu ya. Iya benar, melakukan Setelah refleksi. itu yang kedua tadi itu mengubah metode pembelajaran. Setelah Hmm, itu melaksanakan ice breaking ya Bu ya. Jadi iya, ice breaking biar biar anak-anak itu nggak jenuh kayak gitu, ya, biar jadi anak-anak itu suka. menurut Ibu itu rencana-rencana aksi yang paling baik menurut Ibu ya. Mm-mm. Rencana-rencana tadi itu yang paling eh, bisa mungkin dilakukan mendesak, yang paling mendesak itu yang mana ya Bu ya menurut Ibu ya?
Bu Deni. Bu Deni terpental kali ya Bu Winda? Kayaknya Bu Deni terpental ini. Iya, kayaknya terpental loh dia. Nunggu dulu mungkin ya Bu Amel kita. Apa Nah, keluar kan? Bu Deni. Baru nyampe rencana aksi. Terpental, Bu Deni. Aduh. Bagaimana ini kelanjutannya? mana kita tunggu biar masuk dulu Kita mungkin Bu Dennya ya. gimana? Apa beralih? Nah, Oh Bu ini Den, nih, masuk lagi. Mm-mm. Ya Bu Amel, maaf ya, ada gangguan teknis sedikit. Oh iya Bu, sinyalnya susah ya? Banget. Iya, jadi tadi kita lanjutkan tadi ya Bu ya. Iya Bu Amel. Kira-kira tuh, tadi ada 3 rencana yang Ibu jabarkan Mm, tadi. iya Ada benar. satu ice breaking, yang Mm, kedua mengubah metode pembelajaran, yang iya, ketiga melaksanakan refleksi. iya. Kira-kira dari 3 rencana ini, kapan akan Ibu laksanakan? Besok hari Selasa itu ada pembelajaran apa mata pelajaran saya dan itu Ya, saya akan melakukan refleksi sebelum sebelum itu ya kali ngoreksi diri dulu ya, ngoreksi diri saya sendiri dulu. Kemudian saya akan melakukan metode pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Itu kan sih kalau menurut saya yang dibutuhkan gitu, yang paling mendesak dibutuhkan iya refleksi dan baik. Baik Bu, dan jadi yang pertama refleksi yang akan Ibu mm, lakukan, setelah ya. itu mengubah metode pembelajaran. Metode pembelajaran apa kira-kira Bu yang Kalau setelah paling yang bisa yang dilakukan? ya, jadi saya tuh kan ngajar IPA ya Bu Amel, jadi kalau selama ini mungkin saya tuh cuman apa ada buku, kemudian saya menjelaskan, terus anak-anak apa mengerjakan tugas, kayaknya mereka jenuh kali ya dengan pembelajaran seperti itu gitu. Mungkin saya akan memberikan pengalaman yang berbeda lah, misalnya nonton video, kemudian apa saya buat ini kali ya seperti infografis atau PPT lah seperti itu, jadi biar mereka misalnya lihat video-video 3 dimensi itu kan mereka tertarik ya gitu. Terus mungkin juga kan selama ini juga jarang ke lab atau praktek, jadi saya setiap KD itu saya usahakan untuk praktikum biar anak-anak punya pengalaman yang baru gitu. Pokoknya Baik metodenya Bu, itu Bu Amel. baik Bu, itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Jadi memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada mereka ya Bu ya. Mudah-mudahan ini apa kedepannya mereka bisa kembali lagi aktif menyukai pelajaran IPA ya Bu Deni ya. Iya Bu Amel bener. Sebenarnya banyak banget yang ingin saya ketahui tentang pembelajaran-pembelajaran yang akan Ibu Deni laksanakan, tapi yang tadi itu sepertinya eh, langkah-langkah yang paling mendesak ya, yang bisa bisa dilakukan di hari Selasa nanti. Dan saya Iya. menunggu kabar baik dari Bu Deni hari Selasa nanti. Kita bisa bercerita kembali bagaimana progres-progres yang ada di kelas, progres-progres sikap-sikap anak kepada pembelajaran Ibu Deni. Yang Iya Bu pastinya positif Amel. ya Bu Deni ya. Iya benar Bu Amel. Terus terima kasih ya udah mau mendengarkan cerita saya. Yang tadinya saya tuh bingung, saya harus ngapain. Saya sekarang sudah
menemukan solusinya, Bu Amel. Saya juga sangat bahagia Bu bisa membantu Ibu. Terima kasih Bu Deni. Kita sambung di hari Selasa malam ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya Bu dari Bu Deni. Iya, Bu Amel. Ya, Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam. Dia tadi bukan dia, maksudnya sudah bisa menentukan, saya sudah bisa menentukan apa alur tirta ya, topik kata kunci, misalkan Mengidentifikasi kemudian ini ya. iya identifikasi sudah belum, atau misalkan masih masih ada lah kata yang mengarahkan atau bahkan menyimpulkan, atau kalau sudah nggak ada berarti kan itu kan salah satu refleksi. Gimana tadi? Ya, saya sudah bisa melakukan teknik coaching dengan alur tirta ya. Dengan alur tirta. Ininya tapi dijelasin anu jeung Amel, alur tirtanya itu maksudnya nanti dijelasin. Saya sudah maksudnya sudah bisa mengidentifikasi dengan baik, cuman di teknik yang apa di alur yang sebelah bagian mana tuh, yang A tuh apa tirta yang terakhir misalkan tuh misalkan masih masih belibet atau masih masih gimana gitu kan, jadi Oh, dijelasin. itu berarti yang perlu diperbaiki ya. Berarti yang ini. Iya. Saya sudah mulai bisa menentukan gitu ya. Menentukan kata kunci dari apa Proses permasalahan si koci ya. Iya, Iya. betul. Bu Amel lagi sibuk ngamprah kayaknya. Hahaha. Udah terima. Bu Winda udah juga kan berarti? Sudah, Bu. Berarti Kita satu masih di angkatan Bu. enggak, kalau Bu Winda masih di sekolah lama? Iya, Belum. sampai bagi rapor nanti bulan Desember masih di sekolah lama, tapi mulai Senin besok ngajar di SD yang baru. Jadi siang saya ngambilnya Bu di sekolah nyampe habis sholat zuhur saya di Cendikia, habis itu langsung ke SD N1. Semangat sekaligus diet lah ya. Oke, lanjut nanti dimarah Pak Sap lagi kan ngobrolnya. Lanjut. Ya. Nah, hilang kan. Saya Nah, sudah bisa Apa yang menentukan masih kata kunci dari permasalahan yang dihadapi coach. saya sudah melakukan Terus yang sudah berjalan dengan baik ya. Yang masih diperbaiki apa nih Bu Winda sama Bu Amel? saya masih perlu ditingkatkan. Berarti Bagian bertanya mananya? dia nih. Itu tadi ya, apa dalam menanggapi langsung itu loh Bu. Jadi kita masih mikir dulu tuh apa tuh ini kata-katanya. Jadi nggak langsung tetap kayak gitu. Jadi kayak gitu loh. Apa ya? Apa ya namanya? Iya itu bisa kata kunci sih. Salah satunya kata kunci kan. Lagi Iya. mikirin kata kunci kan mungkin. Karena Betul, mungkin iya. si kocinya terlalu panjang. Jadi kita menyimpulkan kata kuncinya itu. Bisa jadi atau apa Bu Amel? ini apa perbendaraan kata-kata saya masih kurang banyak kayaknya. Masih kita tadi terutama saya nih masih kaku juga tadi. Apa ya? Perbendaraan kata mengenai kata kunci gitu ya. Betul. Gitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi atau presence sebelum dan saat melakukan coaching, Apa yang kehadiran Bapak penuh. lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran? Masih harus ditingkatkan lagi.
Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh? Dalam apa ya? Untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching. Kemana lo, Bude? Untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan Sebelum dan saat melakukan coaching. Melakukan coaching yaitu dengan memberi perhatian yang lebih, gimana ya? Untuk tetap coaching itu dengan apa ya, pertama tadi ya tetap dengan ini Bu, tetap menjadi pendengar yang baik mungkin ya, kemudian apa kita sebisa mungkin ya menuntun tadi ya kayaknya. Dengar yang baik, mengikuti gestur lawan bicara ya. Iya betul. Gestur lawan bicara. Terus apa tadi Bu Winda? Dengan menjadi pendengar yang baik, mengikuti gestur lawan bicara dan Mengajukan pertanyaan terbuka. mengajukan pertanyaan terbuka. Terus menuntun coachi agar menemukan solusi gitu. Ya, Iya Bu, menuntun coachi agar menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi tanpa memberikan solusi. Gimana ya? betul Bu, tanpa memberikan solusi gitu. Ya, solusi secara langsung. Terus, apa nih? Sudah itu pokoknya lanjut Ya. yang akan Bapak Ibu Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkan teknik coaching terhadap orang lain ya. Teknik coaching terhadap orang lain. Saya terus gitu. Saya memberikan itu Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Di poin berapa nanti Nara? Untuk apa yang memberikan? Saya akan lebih banyak berlatih dong. Ya. Tentang teknik Coaching. Terus membaca banyak referensi gitu ya. Menonton video gitu. Menonton video-video tentang coaching. Ya. Kemudian ini juga Bu, latihan ya mungkin diperbanyak lagi gitu. Menonton video tentang coaching. Terus membaca referensi ya. Terus praktekkannya gitu, banyak latihan praktik lah. Ya. Membaca lebih banyak berlatih. Membaca referensi tentang teknik coaching. Terus lagi menonton video diri sendiri, nggak usah. Tadi lagi itu Bu, banyak latihan gitu Bu dengan teman sejawat atau ini gitu. Ini yang nomor 1, lebih banyak latihan tentang teknik coaching dengan ada yang udah ya.
dengan teman sejawat itu. Ya nggak apa-apa merekam Merekam saat latihan, kemudian sebagai bentuk refleksi diri gitu. merekam saat latihan dan menonton kemudian menonton kembali sebagai bahan kembali perbaikan gitu. Sebagai bahan refleksi diri gitu aja. kembali untuk sebagai bahan refleksi. Sebagai bahan refleksi diri. Sebagai bahan refleksi. Merekam saat latihan dan menonton sebagai bahan refleksi. Udah ya kali ya. Sudah, Bu? Umpan balik dari Koci. Umpan balik dari Koci Anda. Pertanyaan untuk Koci. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Aku berarti yang ditanya. Iya. Perasaan yang saya rasakan ketika di coaching yaitu Perasaan ketika saya di coaching yaitu saya Bu Deni. Oh, enggak syukur saya apa ya? Senang sih, senang, terus bisa apa ya? Menggali ide saya sendiri untuk menemukan solusi gitu. Itu ya. Jangan kamu jual lagi. Untuk menemukan solusi gitu. Selain itu beban saya menjadi berkurang ya. Perasaan ketika saya di coaching itu saya bahagia. Aduh, kok kepala aku sakit banget ya. Stop kamera. Jangan nganu, Bu Den, geletan dulu lah, geletaan aja dulu. Selain itu, apa itu, Bu? Mana saya menjadi guru. Udah stop kamera aja Bu Den. Wes, ya wes. Bu Den lo sibukin ikut anu ya Bu ya. Ikut apa? Wes kayak ini, apa nih ya? Permasalahan dengan teman selain itu beban saya menjadi berkurang karena bisa berbagi permasalahan dengan teman saya. Kemudian ini Bu, saya apa itu bisa ternyata bisa menemukan solusi gitu. Ya Ini udah ya. bisa menggali ide saya sendiri untuk menemukan solusi. Itu beban saya menjadi berkurang karena saya berbagi peran dengan teman saya. Wes ya. Ini menemukan ide-ide kreatif untuk menemukan solusi. Udah sih, udah untuk menggali ide-ide kreatif. Itu yang ditambahin yang di atas. Oh, yang di atas. Saya bisa menggali ide-ide kreatif saya sendiri untuk menemukan solusi. Ya.
terlihat ini sih Bu, terlihat seperti ada sesuatu beban di muka Ibu itu. Iya Bu Bisa Amel. diceritakan Bu ke saya? Iya Bu Amel, alhamdulillah banget ya hari ini saya tuh bisa apa ya bisa komunikasi dengan Bu Amel. Jadi kebingungan saya itu saya berharap nanti terpecahkan gitu dengan mengobrol. Saya tuh bingung loh Bu Amel, di kelasku itu ada beberapa anak itu yang males banget